Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah memegang Redmi 7A ya. Ini kondisinya masih utuh, namun saya tadi sudah membongkarnya, membongkar backdoornya ya. Ini kondisinya mati total, dan kita coba identify via J3X ya. Apakah dia masih bisa terbaca roomnya, ataukah sudah waktunya ganti eMMC. Kita konekkan. Untuk EDL mode dia masih terbaca ya. Kita tes lagi, dia mulai membaca. Dan di sini eMMC masih terbaca, namun ada tulisan out of range ya. Dia menggunakan internal 16 GB eMMC SK Hynix ya. Dan ini menandakan eMMC sudah bermasalah. Kita bongkar aja, kita lakukan pengecekan. Apabila eMMC only bisa diganti di unit ini, kita garap. Apabila tidak bisa, terpaksa unit ini harus diganti satu paket ya. Kita bongkar aja eMMC nya, kita lihat dan kita pastikan kerusakan utamanya.
Setelah saya tadi memasangkan eMMC di Redmi 7A ini ya, kita pasangkan kembali ke LCD ya. Di sini saya memasang kosongan aja, dan kita buka. Di sini saya menggunakan J3X ya, si JTAG tool ya, eMMC tool versi 2010. Kita identify dulu via USB untuk memastikan eMMC sudah terpasang dan sudah bisa terbaca oleh toolnya ya. Kita klik connect dan dia mulai membaca. Dan eMMC seri Samsung sudah terbaca. Vendor ya, firmware kita masukkan sini. Saya pilih file CSC aja, ambil file CSC untuk Redmi 7A ya, Redmi 7A yang firmware, dan kita write. Tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan dia tidak mentok ataupun hanya sistem destroyer ya. Karena untuk seri 7A ini dia umumnya untuk seri AB ini, AB yang AA nya entah, nggak tahu kenapa yang seri AA nya saya belum pernah temukannya di seri Redmi 7A. Katanya bisa eMMC only. Untuk seri AB saya tangani semuanya tidak pernah bisa eMMC only. Ini kita coba buktikan aja. Proses flashing selesai, kita nyalakan unitnya. Harusnya dia menyala ya tanpa sistem destroyer. Bismillah, dan dia menyala, dan ujung-ujungnya tidak seperti yang diharapkan. Ini masih sistem destroyer ternyata. Ini bukan sia-sia sih, memang sudah saya siapkan CPU dan pergantian IC eMMC yang berukuran 64 GB ini ya. Kita bongkar lagi karena kan tidak bakalan bisa masuk menu, dia sistem destroyer. Kita bongkar lagi CPU nya, kita ganti dengan CPU new ya. Masuk ke pengerjaan berikutnya.
Dan setelah tadi saya melakukan pergantian CPU ya, CPU, dan sebelumnya ini yang sistem destroyed ya, karena habis saya ganti eMMC only ternyata tidak bisa. Lanjut pergantian CPU, jadi intinya CPU dan eMMC saya ganti. Kita nyalakan lagi apakah dia masih sistem destroyed ya. Ini tidak saya flash lagi dan dia harus menyala ke sistem CSC ya. Kalau tidak ada masalah di pemasangan itu inti harus menyala di sistem CSC, dan dia sekarang menyala, tidak destroyed lagi ya, seperti pada tadi ya, kayak yang habis flashing lalu nyala dan berhenti di sistem destroyed. Kita tunggu. Dan dia sudah masuk ke Android, artinya pergantian CPU membuahkan hasil ya. Dan dia sudah masuk ke CSC mode dan berhasil. Jadi poinnya Redmi 7A eMMC only masih belum teratasi ya. Ada sebagian yang down seri AB, yang AA itu saya belum pernah nemu. Yang seri AB ada yang down, ada yang tidak, tapi saya belum pernah down. Begitu. Kita lanjut ke perbaikan IMEI aja. Ini yang berinternal masih 64 GB ya. eMMC yang dipasangkan 64 GB. Kita lanjut ke perbaikan IMEI aja. Kita perbaiki IMEI-nya, konekkan ke PC. Di sini saya menggunakan UPI Android Toolbox untuk merepair IMEI-nya ya. Kita pilih tab Qualcomm dan kita repair IMEI 2 aja ya, jangan IMEI 1. Nanti kalau IMEI 1 di write NVRAM pilot. IMEI sudah dimasukkan, tinggal kita write. Ini masih minor, masih tidak ada IMEI. Writing IMEI selesai, kita masukkan KCN-nya ya. Kita masukkan KCN-nya. Write KCN selesai. Kita tunggu unitnya sampai merestart. Apakah dia tidak mau merestart? Kita, oh ya, dia sudah merestart. Merestart otomatis ya setelah write security ya.
dan email pun kita cek apakah sudah masuk, dan email 2 sudah masuk ya. Kita lanjut flashing ke firmware global ya. Kita tulis firmware globalnya biar bisa digunakan unitnya. Untuk write firmware globalnya di sini saya menggunakan ya si JTAG Plus ya. Saya menggunakan si JTAG Plus untuk write firmware globalnya maupun CSC. Kita test point kan dulu, kita connect dan dia sudah connect. Lalu kita identify. Di sini roomnya sudah terbaca. Sudah terbaca semua. Dan kita pilih vendor Qualcomm, lalu kita masukkan firmware yang sudah diekstrak ya. Sini saya menggunakan Pine versi 11050 ya, 7A 11050 global, dan write dimulai. Tunggu proses writingnya sampai dengan selesai. Flashing selesai, kita nyalakan lagi unitnya sampai dengan dia masuk ke menu utama ya. Nah, sudah menyala.
Dia sudah masuk ke tampilan pilihan bahasa ini ya. Jadi prosesnya sudah selesai, proses pergantian IMMC, CPU, flashing ke CSC, isi email, lalu flashing ke global, dan sekarang sudah selesai. Kita lanjut ke pilihan step-stepnya. Dia sudah masuk ke menu utama dan pekerjaan kita selesai. Tinggal kita uji keseluruhan aja. Untuk uji keseluruhannya mungkin saya pasang dulu semua ya, tapi ini udah down, udah benar-benar selesai penyimpanan. Ini 64 sama keseluruhan spesifikasi. Ini saya menggunakan RAM 4 GB dan internalnya di sini saya menggunakan 64 GB ya. Jadi mungkin video ini saya tutup dengan kasus Redmi 7A yang awalnya itu mati total. Perbaikan menyeluruh di CPU dan IMMC, karena untuk pergantian IMMC only sudah saya coba tadi dan hasilnya sistem destroyed ya, artinya tidak bisa IMMC only untuk 7A ini di seri AB ini ya. Kalau seri AA belum pernah saya coba, belum pernah saya nemu juga. Jadi untuk seri AB ini pergantiannya satu set CPU sama IMMC sekalian upgrade ke 64 GB 4/64 GB. Hasil sempurna, dan video ini saya tutup. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. 7A IMMC only itu masih tanda tanya. Gosip atau fakta itu belum, intinya saya belum pernah bisa tembus untuk IMMC only di seri 7A. Sekian dan terima kasih.